Kalau kasus yang beredar kan seperti saya bilang, dengan perkaranya LM dan RK ini sudah menjadi konsumsi publik, pasti akan ada timbulnya toko-toko baru dan orang-orang baru nih yang kepentingan kita juga nggak mengerti. Jadi kalau masalah ada laporan di sana sini, kami dari pihak kuasa hukum sih masih menanggapinya santai saja, karena baru berita ya. Kalau emang nanti benar ada ya, seperti saya bilang kan bahwa klien kami siap untuk hadir, itu aja. Enggak lah, karena itu kan berdiri dengan masing-masing. Perkaranya berdiri dengan masing-masing, dengan orang yang berbeda-beda. Jadi nggak berpengaruh dengan perkara awal kita antara LM dan RK gitu. Jadi kita nggak begitu pusingin, biarin aja gitu. Mungkin temanya mereka apa, ya kita juga mengerti ya. Mungkin momen kali ya, mengikutin suasana karena viral, ya sah-sah aja lah itu. Kalau menurut saya sih, jadi kita nggak terlalu pusingin sih. Tapi Lisa sendiri sudah mengetahui belum sih Bang adanya laporan baru nih yang bisa dibilang tuh laporan di Polres Jawa Barat terkait di Polda Jawa Barat terkait tindak asusila Bang, dilaporkan salah satu LBH juga. Gimana nih Abang mungkin? Belum tahu dia, karena saya komunikasi, dia juga lagi perjalanan pulang ke Jakarta. Jadi belum begitu lihat handphone. Yang pertama dia lihat handphone pasti komunikasi antara keluarganya dia. Terus kedua ya karena dia ada pekerjaan masalah shop online-nya dia sama endorse-nya dia, paling ngejawab-jawabin itu sih. Tapi kalau untuk yang berita-berita yang lain dia belum begitu monitor ataupun menganggap pusing gimana seperti apa. Gitu aja. Apakah dengan bisa dibilang tuh dengan Kak Lisa tidak memantau atau melihat berita sejauh ini untuk agar dia tidak terdistract Bang dengan kasus yang dia jalanin, benar nggak sih Bang? Nggak juga sih, karena dia kalau setiap dari awal udah saya bilang, karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti akan banyak berita-berita yang selalu menyudutkan dia. Ya, semua kan pasti dalam hal perkara aib ya, pasti yang disudutkan perempuannya. Tapi pernah nggak media itu pernah membahas dari pihak lakinya gitu? Tidak ada yang saya lihat yang menyudutkan dari pihak laki-laki. Selalu perempuan, mau perkara apapun, mau pelakor kah, mau masalah KDRT, selalu yang di pojokan tuh perempuan. Laki selalu paling utama, ya bener aja selalu. Jadi saya bilang ya nggak usah diambil pusing, itu udah resiko dia, dan kamu tetap berjalan dengan sesuai perjuangan kamu untuk menuntut hak kamu dan juga untuk perjuangan anak kamu. Ya jangan sampai kamu salah sendiri. Kalau salah ya kamu harus siap konsekuensi hukumnya ke depan. Itu aja. Bang, mungkin terkait persidangan di Bandung lanjutannya itu nanti seperti apa, dan kan ini Lisa baru saja habis operasi dan di luar negeri, itu apakah tetap hadir atau gimana? Kalau terakhir saya komunikasi sih puji Tuhan dia akan hadir di persidangan besok di Bandung jam 9 ya, dan dia bilang sih udah bisa sehat sih, jalan sih, jadi nggak ada masalah, dia pasti hadir gitu. Karena sidang besok juga kan dimulai dari awal lagi, paling pengecekan masalah legalitas ya, kalau kedua belah pihak hadir ya lebih bagus. Prinsip keduanya. Tapi bahwa dari pihak sana KRK sendiri tidak akan hadir Bang, dan akan diwakilkan oleh kuasa hukum. Gimana nih Bang, mungkin bisa dibilang kan yang selama ini bilang bahwa akan hadir kliennya tetapi malah melalui kuasa hukumnya. Sah-sah aja sih, kalau sudah dikuasakan hukumnya ya sah-sah aja untuk hadir. Ya mudah-mudahan bisa hadir aja, nggak ada gangguan yang lain, itu aja. Kan di sini mencari kebenaran masing-masing kedua belah pihak nih ya kan, maupun dari LM ataupun RK. Ya saya harap bisa saling menghargai proses-proses hukum yang berjalan maupun di proses peradilan nanti gitu. Ya kalau mau dihadirin oleh kuasa hukumnya ya hak beliau, nggak bisa kita paksakan juga. Gitu. Nggak kaget sih, nggak kaget. Dari awal saya banyak komunikasi dan Lisa banyak konsultasi ke saya, pasti dia akan banyak nanti diserang.
dan pasti akan banyak berita-berita miring karena kan ya bukan rahasia umum lagi kalau klien kami LM ini kan bukan orang yang suci-suci kali ya kan, pasti ada buruknya dia di masa lampaunya dia. Tapi kan dengan adanya dia perjuangan saat ini untuk perjuangan ke status anaknya dan mencari kebenaran dia, ya dia tetap fight ke depannya sih seperti itu. Jadi nggak begitu dikagetkan, hal yang wajar lah. Kalau yang namanya berita udah jadi konsumsi publik, pasti diserang dan dicari keburukan orang tersebut. Gitu. Akankah nanti abang akan mengambil tindakan hukum dong? Terkait ini kan kan banyak banyak yang laporan mulai dari isu Kalisa dilaporkan ke Mabes dan juga ini baru-baru lagi yang dilaporkan ke Polda Jabar. Mungkin dari langkah tegas abang sebagai kuasa hukum seperti apa bang? Pasti kita akan mengambil langkah hukum. Kedepannya pasti akan kita ngambil langkah hukum. Cuman kita nggak terfokus di situ karena dari awal kami kan kuasa kami LM ini untuk menangani perkara antara LM dan RK. Yang pasti saya sudah berulang-ulang bilang bahwa akan ada konsekuensi hukumnya kepada masing-masing yang terlalu menyudutkan klien kami. Cuman ya tunggu episode selanjutnya, itu aja sih. Jadi kita nggak terfokus untuk terpecah untuk memikirin itu. Masih panjang, Baris Krim aja kan masih proses, ya kan? Maupun Perdata lagi proses. Jadi ya kita terfokus yang utama aja dulu. Yaitu mau tanggapin hak-haknya mereka lah, mau seperti apa gitu. Kita nggak pernah suzon sama orang, pemaling kita suzon sama orang, tapi ya biarin aja lah, mau gimana pun berjalannya dengan perkara ini, kita tetap fokus dengan perkara utama aja sih. Jadi kalau hal-hal yang akan banyak lebih menyudutkan, banyak lebih akan menyerang klien kami, itu udah pasti gitu loh, karena kan historik klien kami juga banyak yang nggak baiknya juga gitu. Dan perbuatan ini juga nggak saya benarkan bahwa klien kami ini 100% benar. Sesuatu yang dilakukan salah. Tapi kan ada komitmen yang di sini yang tidak terpenuhi. Makanya di sini dia lebih fokus untuk perjuangan masalah anaknya. Gitu loh. Dan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ya setiap laki-laki ya harus bertanggung jawab lah perbuatannya. Dan nggak patutlah semena-mena kalau dia misalnya mempunyai kekuatan yang berlebih terus harus menekan perempuan ataupun melecehkan perempuan. Itu aja sih. Sah aja, kan saya bilang. Karena ini udah menjadi konsumsi publik. Semua orang itu sah untuk berstatement apapun. Ya kan, memberi masukan apapun. Jadi saya nggak begitu pusingkan dan saya juga mungkin terima kasih ada masukan, ada clue-nya seperti apa, ya itu buat menjadi pelajaran buat kami juga ke depan maupun ke klien kami dan tim kuasa hukum semuanya gitu. Jadi kita nggak pusingkan itu. Ya saya berulang bilang suatu konsumsi publik itu pasti akan ada timbul yang aneh-aneh lah ke depannya. Cuman kita tetap prinsip nggak mau suzon ke orang dan tetap bahwa apa yang kita perjuangin dan kita yakinin dari awal sampai sekarang ini, yaitu yang menjadi pedoman kita sih ke depan. Cukup? Kasih video telepon bisa dulu bagaimana kabarnya? Mohon maaf, belum bisa. Kenapa? Karena dia kan baru sampai itu kayaknya nanti malam di Jakarta. Kalau menurut informasi ke saya ya, mungkin kan dia perlu istirahat juga. Besok juga kan mungkin kalau ada beberapa rekan-rekan media yang ada di Bandung kan hadir juga nanti ke depan. Ada? Juga kabarnya Bang Hotman juga mengatakan bahwa info dia juga mendengar info Lisa dilaporkan tersebut dari sesama rekan advokat juga. Mungkin gimana nih Bang melihat, apalagi kan berita tersebut kan bersifat krusial ya Bang ya. Ya intinya kan saya bilang kan sah-sah aja orang berstatement. Saya juga tahu berita bahwa sudah ada dilaporkan ini kan dari media juga. Tapi selama kami belum menerima panggilan resmi, kami nggak pusing dalam hal tersebut. Jadi ya biarin aja. Kan kalau bicara laporan itu kan ada proseduralnya semua, gitu ya. Kita menunggu aja gitu. Ketika pas nanti sudah ada panggilan resmi dari kepolisian, ya klien kami siap untuk
datang ke sana gitu. Sebagai warga negara yang baik ya siap untuk datang hadir gitu loh. Jadi nggak begitu terpecah fokus ke situ sih. Kita fokus sekarang itu yang sudah berjalan aja sekarang. Itu aja. Kembali lagi di awal, paling masalah legalitas nanti untuk pengadilan besok di Perdata. Bisa akankah hadir juga bang? Hadir. Masih dia hadir meskipun agak kurang sehat tapi dia hadir. Kabarnya juga kemarin Lisa baru saja melakukan salah satu operasi bariatrik sih. Yes. Benar nggak sih bang? Benar kalau itu. Ya buat apa? Mempercantik diri, body goals lah itu. Tapi mungkin update dari beliau sendiri pasca melakukan operasi tersebut sudah dengar kabar belum bang? Sudah. Dia dari mulai dia kemarin di Penang, dia selalu update ya apa namanya lemas, bariatrik kayak lagi habis di sesar gitu aja sih. Cuman sebatas itu karena kan dia banyak istirahatnya kan, namanya dioperasi kan. Sempat mengeluhkan juga nggak sih bang terkait ini kan bisa dibilang kan cukup riskan ya bang terkait prosedur bariatrik tersebut bang untuk efek sampingnya ke depan bang, mungkin sempat cerita juga nggak sih Lisa bang? Nggak begitu detail banget saya tanya karena ya itu hanya dia dengan dokter kali yang tahu, jadi saya nggak tahu proses-prosesnya karena ya biarin namanya perempuan untuk mempercantik diri kan pasti ribet lah itu aja, jadi saya nggak kami dari kuasa hukum nggak begitu ini banget sih monitor. Bahkan kemarin juga pada saat di sidang pertama sempat juga disentil bang terkait dengan kabarnya Kalisa make up dari jam 2 pagi bang, benar nggak sih bang terkait itu bang? Karena kan di pemberitaan kita dengar bahwa Kalisa ya karena itu jadi konsumsi publik kan ada aja yang menyudutkan klien kami ya, kalau mempercantik diri apa salahnya sih, masa harus klien kami terlihat gembel ya kan, ya itu sah-sah aja sih, tapi makanya saya kata lo pusingkan karena ini udah menjadi konsumsi publik, jadi ya biarin aja semua netizen atau apapun berpendapat ya biarin aja, pasti kan ada pro dan kontra karena ini kan perkara ini kan bukan perkara yang suatu yang baik kan, itu aja sih supaya cepat-cepat selesai kan, itu aja. Tapi ada juga netizen mengatakan bahwa Lisa make up saat persidangan karena berharap RK hadir dan beliau dilirik sama RK, itu benar atau Oh nggak ada itu gosip dari mana? Kalau klien kami saat ini udah lebih terfokus permasalah perjuangan anaknya. Jadi kalau untuk ke bapak itu dia udah nggak ada pedulinya sama sekali, itu aja. Dia hanya menyatakan suatu kebenaran yang menurut dia sendiri jalanin. Karena kan perkara ini kan hanya dia dan Tuhan yang tahu aslinya seperti apa, pembuktiannya siapa, seperti apa. Yaitu yang sedang berjalan sekarang nih dengan proses-proses dari mulai pidana maupun perdata, begitu. Jadi kalau dia pengen ketemu lagi CLBK nggak ada lah, udah nggak terpikirkan. Jadi dia udah lebih fokus ke anaknya ke depan gitu. Nah bang, kan ini kan pihak RK mengatakan bahwa RK tidak akan hadir. Nah itu kan mediasi keduanya harus hadir tuh, itu gimana kalau keduanya nggak hadir? Yang kita harapkan sih bisa hadir, karena kan dari pihak kuasa hukumnya kan bilang menghargai proses-proses hukum yang berjalan secara martabat, ya kan? Ya kita harapkan bisa hadir, tapi kalau seperti yang dia bilang masalah teknisnya itu ya kan, ya nggak bisa kita intervensi juga. Ya kita hargai semuanya. Ya tetap berjalan kok, hadir nggak hadir tetap persidangan perdata ini tetap berjalan kok. Gitu. Itu lagi pertanyaan kan udah saya bilang. Klien kami itu udah nggak terpikirkan dengan masalah-masalah itu. Kalau mencantik diri ya hal yang wajar. Klien kami kan masih muda juga, umurnya sekarang baru jalan 26 ya. Jadi hal yang wajar dia mencantik diri supaya dia bisa kembali lagi aktivitas dia seperti dulu kan, sebagai model nantinya dan fokus mengurus anaknya. Jadi ya wanita itu harus cantik gitu aja sih. Jadi menurut saya kalau dipusingkan lah, biarin aja gitu. Mungkin yang komen-komen itu pengen cantik juga kali ya kan, cuman keterbatasan waktu dan yang lain-lain akhirnya ya di sosial media ya kan dikeluarkan unek-uneknya kan. Itu kan katanya juga 2 jam ya make up-nya. Nah, apakah besok apanya 2 jam nih? Make up katanya. Oh nggak tahu saya. Nah, kalau jamnya itu. Apakah besok kita akan seperti itu bisa berpenampilan lebih wow di persidangan? Kita kuasa hukum itu sebatas untuk menanganin perkaranya.
Jadi kalau masalah internal pribadi dia nggak pernah kita tuh mau dia make up 10 jam ke mau muanya siapa, jadi kita nggak terlalu pusingkan gitu. Tapi pada intinya bakal siap untuk menghadapi seluruh laporan. Klien kami akan siap. Walaupun kondisinya masih lemas, kan tadi abang bilang masih lemas. Dia selalu bilang klien kami meskipun kondisinya dia lemah, sakit, dia akan siap untuk menjalani semua proses-proses hukum. Kalau untuk di perdata dia siap hadir, kalau sudah ada panggilan resmi dari kepolisian dia siap hadir, bahkan laporan-laporan yang lain pun dia siap menghadapi. Udah? Cukup. Kenapa baru saat ini diperjuangkan? Karena kan dari awal saya bilang terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Kalau misalnya ada komunikasi, nggak mungkin ini sampai viral. Jadi ya hak klien kami untuk dia berbicara ke publik, karena mau bicara kemana gitu. Kalau dia tidak berbicara dari awal ya mungkin ya bakal hanyut begitu aja. Tapi kan dengan ada perkara viral ini kan memberikan edukasi yang banyak supaya bahwa pria untuk bertanggung jawab, jangan suka jajan sembarangan, kan itu aja udah. Gitu. Sampai saat ini kita belum menerima panggilan resmi dari Barreskrim. Jadi kita harus menghargai proses-proses di Barreskrim sendiri, ya kan? Mungkin kan apalagi kan sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan kepolisian kita yang untuk melindungi masyarakat ini kan, yang sedang ramai juga kan, bukan cuma menangani perkara LM dan RK ini kan, itu aja sih. Yang disampaikan apa, Lisa? Ya, yang jelas dia hadir sih, dia siap mengikuti untuk proses-proses hukum yang berjalan semua nanti ke depan sih. Itu. Ya, kita sih berharap hadir, tapi ya itu kembali lagi hak-haknya beliau kalau mau hadir atau